Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal PAS, UAS, UKK atau nama lainnya Matematika kelas 5 semester 2 atau bisa juga disebut soal penilaian akhir semester, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas atau penilaian akhir tahun. Matematika kelas 5 semester 2. Oke, untuk lebih jelasnya yuk kita bahas bersama-sama soal berikut. Soalnya ada 25 buah soal pilihan ganda. Nah, mudah-mudahan dengan soal ini membantu adik-adik dalam menghadapi ujian kenaikan kelasnya. Soal yang pertama. Bangun ruang di bawah ini, bentuk sisi alasnya adalah A. Persegi, B. Persegi panjang, C. Trapesium, D. Jajaran genjang. Kita lihat ini. Ini adalah gambar balok. Kita lihat bentuk pertanyaannya. Bentuk sisi alasnya. Kita lihat alasnya. Alasnya berbentuk bangun. Ya, berbentuk bangun persegi panjang. Jadi, sudah jelas. Alas balok berbentuk bangun persegi panjang. Jadi, jawabannya adalah B. Oke, untuk soal nomor 1 mungkin adik-adik sudah paham bahwa bentuk sisi alas dari sebuah bangun balok adalah persegi panjang. Jelas, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Soal yang kedua, pada gambar di bawah ini, bentuk sisi alasnya adalah, kita lihat ini. Ini adalah gambar kubus. Lihat sisi alasnya. Kalau kubus, ke-6 sisinya sama besar. Kubus itu tersusun atas bangun persegi. Jadi baik sisi samping, sisi depan atau sisi kanannya atau depan atau belakang berbentuk persegi. Jadi alas suatu bangun kubus adalah alasnya berbentuk persegi. Jadi jawabannya adalah persegi, bukan persegi panjang, bukan trapesium, bukan jajar genjang. Jadi yang sisi alas kubus berbentuk persegi. Ini sudah jelas. Oke, sudah lanjut ke contoh atau soal yang ketiga. Bangun ruang di bawah ini, sisi A, B, C, D sejajar dengan sisi. Kita lihat dulu A, B, C, D. A, B, C, D. Bawah. Nah, ingat. Untuk sisi bawah sejajar dengan sisi atas. Kalau sisi kiri sejajar dengan sisi kanan. Sisi depan sejajar dengan sisi belakang. Jadi kita lihat A, B, C, D sisi bawah atau sisi alas sejajar dengan sisi atas. Berarti A, B, C, D sejajar dengan sisi E, F, G, H. Jadi jawabannya adalah option yang A. Kita lihat dulu contoh, kita misalkan yang lain. A, D, H, E. Ini sisi kiri sejajar dengan sisi kanan. Berarti sisi kanannya adalah B, C, G, F. Untuk selanjutnya sisi depan. A, B, F, E. Sejajar dengan sisi belakang, yaitu sisi D, C, G, H. Jadi jawabannya adalah, yang jawab pertanyaan ini adalah bangun ruang di bawah ini sisi A, B, C, D sejajar dengan sisi yang atasnya E, F, G, H. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bisa ya, adik-adik ya. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Bangun ruang di bawah ini mempunyai titik sudut titik buah. Kita lihat ini gambar balok. Titik sudut yaitu pertemuan dari beberapa garis di sini. Hitung. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudut dari bangun balok adalah 8 buah. Jadi jumlah titik sudutnya ada 8 buah. Kalau rusuknya berapa? Ya, rusuknya yang ini. Garis yang memanjang nih. 1, 2, 3. Nah, kita lihat dulu sisi yang panjangnya. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Kalau rusuknya 12. Sedangkan kalau sisinya ada 6. Depan, belakang, kiri, kanan, bawah, atas. Jadi pertanyaannya kali ini, soal yang keempat ini adalah titik sudut. Berarti titik sudutnya ada 8 buah. Jadi jawabannya nomor 4 ini adalah C. Memiliki balok mempunyai 8 titik sudut. Soal yang kelima. Bangun ruang di bawah ini mempunyai sisi titik-titik buah. Nah, kita hitung sisinya. Bawah, atas. 2. Kiri, kanan. Nah, jadi 4. Muka, belakang. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisinya ada 6 buah. Berarti bangun kubus memiliki 6 buah sisi. Berarti jawabannya adalah B. Sama juga titik sudutnya juga 8 nih. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 yang sisi. Yang kalau rusuknya juga 12 sama dengan balok. Bedanya dengan balok, kalau sisinya, kalau di balok berbentuk persegi panjang, kalau di kubus sisinya berbentuk persegi. Jadi pertanyaan sekarang, berapa sisi pada bangun di bawah? Berarti sisi balok ada 6 buah berbentuk persegi. Ini sudah jelas jawabannya adalah kubus mempunyai 6 buah sisi. Jawabannya adalah B. Misalkan ada contoh lain. Pertanyaan berapa titik sudut dari kubus? Titik sudutnya ada 8. Berapa rusuk dari kubus? Rusuk dari kubus ada 12 buah. Jadi, adik-adik sudah tahu unsur-unsur dari kubus memiliki titik sudut sebanyak 8, sisi sebanyak 6, titik sudut 8, rusuknya ada 12, dan sisinya berbentuk persegi. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Banyak kubus satuan pada gambar di bawah ini adalah titik-titik buah. Nah, kita lihat ini. Ini bangunnya berbentuk apa ini? Berbentuk balok. Nah, bisa kita gunakan rumusnya P kali L kali T. Kita hitung panjangnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Nah, kita hitung lebarnya. 1, 2, 3, 4. Arti P-nya 5, lebarnya 4, tingginya 3. 1, 2, 3. Bisa kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 5 panjangnya 5, lebarnya 4, sedangkan tingginya 3. Berarti kita kalikan 5 kali 4, 20. 20 dikali 3. Jadi jawabannya adalah 60. Berarti banyak kubus satuan dari soal yang nomor 6 adalah 60. Jawabannya adalah C. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Berarti kita kalikan 5 kali 4, 20. Kita cari tingginya lagi. 1, 2, 3. 20 kali 3, 60. Jadi banyak kubus satuan pada gambar di bawah ini adalah 60 buah. 60 buah kubus satuan. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut untuk ke-7. Nah, ini banyak bangun kubus satuan pada gambar di bawah ini adalah titik-titik buah. Ini masih gambar balok. Gabungan berapa buah kubus satuannya pada gambar di bawah ini? Hitung. Nah, kita lihat dulu panjangnya berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada 2. 2. Tingginya 1, 2, 3. Kita kalikan saja. 4 kali lebarnya 2. Panjang kali lebar. 4 kali 2. 8. Dikali tingginya
3. 1, 2, 3. 8 kali 3. 24. Jadi banyak kubus satuan pada gambar di bawah ini adalah 24 buah. Caranya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 4 dikali 2. 4 kali 2, 8. Dikali 3. 8 kali 3, 24. Jadi banyak kubus satuan pada gambar di bawah ini adalah 24 buah. Jadi jawabannya adalah option yang A. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Banyak kubus satuan yang digambarkan pada gambar di bawah ini adalah titik-titik buah. Sama caranya dengan soal sebelumnya. Kita hitung dulu panjangnya. 1, 2, 3. Lebarnya 1, 2, 3. Kita kalikan panjang kali lebar. 3 kali 3. 9. Kita kalikan tinggi. 1, 2, 3, 4. 9 kali 4. 36. Berarti ini jawabannya adalah B. Kita hitung dengan cara panjangnya ada 3, lebarnya 1, 2, 3, dan tingginya ada 4. 2, 3, 4. Berarti 3 kali 3, 9. 9 kali 4, 36. Jadi nomor 8 jawabannya adalah B. Banyak kubus satuan yang digambarkan pada gambar di bawah ini adalah 36 buah. Option B. Lanjut, nomor 9. Volume kubus di bawah ini adalah, kita ingat dulu rumus mencari volume kubus, yaitu rumusnya adalah S kali S kali S atau R kali R kali R. Kadang berbagai ada yang menyebutnya rusuk, boleh juga rusuk kali rusuk kali rusuk. Boleh juga S kali S kali S. Pokoknya sisinya kita kalikan sebanyak 3 kali. Berarti kita kalikan S kali S kali S. 15 kali 15 kali 15 sebanyak 3 kali. Berarti tinggal kita kalikan saja 15 kali 15 kali 15. 15 kali 15 225. 225 kali 15. Jadi jawabannya adalah 3375. Jawabannya adalah option A. Tinggal kita kalikan S. Rumus mencari volume kubus adalah S pangkat 3. Jadi S kali S kali S. 15 cm dikali 15 cm dikali 15 cm. Jawabannya adalah 3375 cm kubik. Ingat ya, rumus mencari volume kubus rumusnya adalah S kali S kali S atau S dipangkatkan 3. Tinggal kita kalikan karena di sisinya ada 15. Berarti kita kalikan 15 kali 15 kali 15 saja. Jadi jawabannya adalah 3375 cm kubik. Lanjut ke soal yang 10. Nah, soal yang ke-10. Volume kubus di bawah ini adalah titik-titik cm. Nah, kita ingat lagi, volume kubus rumusnya adalah S pangkat 3. Atau S kali S kali S. Tinggal kita kalikan 20 kali 20 kali 20. Jadi jawabannya adalah 2 kali 2. 40 400 dikali 20. 8.000. Berarti volume kubus di bawah ini adalah 8.000 cm kubik. Jadi jawabannya adalah option B. Ingat ya, rumus mencari volume kubus adalah S kali S kali S. Tinggal kita kalikan saja. 20 kali 20 kali 20. Atau kita kalikan saja dulu. 2 kali 2. 4 kali 2. 8. Tinggal kita tambahkan aja nolnya 3 buah. Berarti volume kubus yang soal nomor 10 adalah 8.000 cm kubik. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11. Soal yang ke-11, volume balok di bawah ini adalah titik-titik cm kubik. Nah, kita ingat lagi, rumus mencari volume balok apa? Rumus mencari volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Berarti kita lihat nih, panjang baloknya ada 20, lebarnya ada 10, dan tingginya adalah 15. Berarti tinggal kita kalikan.
panjangnya 20 dikali lebar 10 dikali tinggi 15. Kita kalikan 20 kali 10, 2 kali 1, 2 tambah nolnya 2 berarti 200. 200 kali 15 berarti 3000. Berarti volume balok di bawah ini adalah 3000 cm kubik. Ingat ya, rumus mencari volume balok adalah P dikali L kali T atau panjang dikali lebar dikali tinggi sama dengan 20 kali 10 kali 15. 20 kali 10 200 kali 15 3000. Berarti 3000 cm kubik. Jadi volume balok dari soal nomor 11 adalah 3000 cm kubik. Lanjut soal yang selanjutnya, soal nomor 12. Andi mempunyai bak mandi berbentuk balok dengan panjang ukuran panjang 25 meter, lebar 23 meter, dan tinggi 20 meter. Berapa banyak air yang dapat ditampung oleh bak tersebut? Berarti banyak air yang dapat ditampung. Berarti kita tetap mencari volume balok dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, jadi dapat kita kali caranya yaitu P dikali L dikali T. Berarti panjangnya 25. 25 dikali 23 dikali 20. Jadi hasilnya adalah 11.500. Berarti opsinya adalah opsi B. Yang A 11.000, yang B 11.500, yang C 11.700, yang D 11.800. Jadi jawabannya adalah opsi B, 11.500. Jadi jawabannya adalah yang opsi B. Tinggal kita cari caranya volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita kalikan 25 kali 23 kali 20. Oke, jadi jawabannya adalah 11.500 meter kubik. Lanjut kita ke soal yang 13. Nah, ini agak berbeda dibandingkan tadi. Yang tadi yang volume. Nah, kita baca soalnya dulu. Sebuah balok mempunyai volume 1872 desimeter kubik. Jika diketahui panjang balok 18 desimeter dan tinggi balok 8 desimeter, maka lebar balok tersebut adalah. Nah, yang ini mungkin agak berbeda. Kalau yang tadi ditanya volume, kalau yang sekarang soal nomor 13, volumenya diketahui, panjangnya diketahui, dan tinggi baloknya diketahui, maka pertanyaannya adalah lebar balok dari yang ditanya dari soal ini berapa kira-kira? Yang jawab opsi A 10, opsi B 11, opsi C 12, opsi D 13. Berarti dapat kita rumuskan mencari lebar balok. Rumusnya adalah lebar sama dengan volume dibagi panjang dikali tinggi. Panjang dikali tinggi. Jadi dapat kita rumuskan sama dengan lebar sama dengan volume dibagi panjang dikali tinggi. Jadi sama dengan 1872 dibagi 18 dikali 8. Jadi kita cari dulu 18 kali 8. Hasilnya adalah 144. Berarti 1872 dibagi 144. Jawabannya adalah 13 cm. Jawabannya adalah opsi D. Ingat ya, rumusnya adalah lebar sama dengan volume dibagi panjang dikali tinggi. Begitu juga untuk apabila di soal diketahui tinggi dan lebar, ditanya panjang. Panjang rumusnya adalah volume dibagi lebar dikali tinggi. Begitu juga untuk mencari tinggi. Volume sama dengan mencari tinggi sama dengan volume dibagi panjang dikali lebar. Tinggal kita ganti-ganti ini saja. Nah, berarti tetap volumenya dibagi. Dibagi dengan hasil perkalian dua sisi yang lainnya. Jadi volume sama dengan 1872 dibagi 18 kali 8. Berarti 1872 dibagi 144. Jadi jawabannya adalah opsi D, 13 cm.
Oke, bisa ya adik-adik ya. Dari soal nomor 13. Apabila diketahui lebar daripada sebuah balok. Kalau udah bisa, kita lanjut soal yang ke-14. Ini, bilangan pangkat 3 dari 8 pangkat 3 artinya adalah. Ingat ya, kalau 8 pangkat 3 ini artinya yang A, kita lihat dulu. 8 kali 8 kali 8. Yang B, 8 kurang 8 kurang 8. C, 8 tambah 8 tambah 8. D, 8 bagi 8 bagi 8. Adik-adik, mana jawabannya yang pas? Nah, yang mana kira-kira? Nah, ya. Sebelum itu kita cek dulu. 8 pangkat 3 ini artinya, sebelum 8 pangkat 3 kita cek dulu 8 pangkat, misalkan 2 pangkat 2. Artinya 2 kali 2. Kalau 8 pangkat 2, artinya 8 kali 8. Begitu juga 8 pangkat 3, artinya 8 kali 8 kali 8. Berarti bukan 8 kali 3 ya adik-adik ya. Caranya yaitu 8 kali 8 kali 8. Jadi jawaban yang benar adalah option yang A. Yang B ini salah, yang C salah, yang D salah. Jadi yang benar itu adalah 8 kali 8 kali 8, bukan 8 dikali 3. Jawabannya adalah 8 kali 8 kali 8 atau 8 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi jawabannya adalah option yang A. Sudah jelas. Lanjut nomor 15. Nah, ini kebalikannya. Nomor 15. Bentuk pangkat 3 dari 9 kali 9 kali 9 adalah titik-titik. A, 3 kali 9. B, 9 pangkat 3. Atau C, 3 pangkat 9. Atau D, 9 kali 3. Nah, kira-kira mana yang betul menurut adik-adik? Ya, benar. Jawabannya yang benar itu adalah 9 dipangkatkan 3. Bukan 3 dipangkatkan 9, bukan 9 kali 3 atau 3 kali 9. Jawabannya yang benar adalah option yang B. Option yang B. 9 kali 9 kali 9 sama artinya dengan 9 dipangkatkan 3. Atau 9 dikali 9 kali 9 dikalikan sebanyak 3 kali. Oke, kita lanjut nomor 16. Ini mungkin tidak terlalu susah. Kita lanjut ke nomor 16. Nah, hasil dari 32 pangkat 3 adalah, nah, hasilnya 32 dikali 32 dikali 32. Oke, kita cek dulu. Berarti kita kalikan satu-satu. Berarti artinya 32 dikali 32. Kita kalikan dulu ya adik-adik ya. Kita cari 32 dikali 32. 32 dikali 32 hasilnya adalah 1024. Setelah itu kita kalikan lagi 32. Jadi hasilnya 32 kali 32 1000. 32 kali 32 1024. Kalikan 1024 dikali 32. Jawabannya adalah 32.768. Kita lihat optionnya. Tidak ada yang 32768. Ah, yang ini 768 ketinggalan yang 8-nya satu lagi. Jadi jawabannya yang nomor 16 adalah option yang B. Berarti 32 pangkat 3 artinya 32 kali 32. Kita kalikan 32 kali 32 dulu. 1024. Lalu kita kalikan lagi 32. Jawabannya adalah 32.768. Jawabannya adalah option yang B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Soal nomor 17 yaitu hasil dari pangkat 3 dari 3.375 adalah titik-titik A 13, B 14, C 15, D 16. Oke, untuk sebelum kita mencari hasilnya, harus kita ingat dulu bilangan. Cara mudah mencari akar pangkat 3 yaitu apabila bilangannya kecil dari 1000, maka jawabannya adalah satuan. Kalau dia besar dari 1000, maka pangkalnya ini hasilnya belasan. Kalau dia besar dari 8000, hasilnya adalah 20-an. Besar dari 27.000, hasilnya adalah
30-an. Dan besar dari 64.000 hasilnya adalah 40-an. Besar dari 125.000 hasilnya 50-an. Sedangkan untuk kita lihat di belakangnya, angka di belakangnya. Kalau ini kan 5. Kita lihat dulu kalau dia 1 temannya 1. Kalau 2 temannya 8. Kalau 3 temannya 7. Kalau 4 temannya 4. Kalau 5 temannya 5. Kalau 6 temannya 6. Kalau 7 temannya 3. Kalau 8 temannya 2. Kalau 9 temannya 9. Karena di sini 5. Maka 5 temannya adalah 5. Berarti sudah bisa kita lihat karena dia 3.375 besar dari 1.000, maka hasilnya pangkalnya adalah 1. Dan kita lihat 5. Teman dari 5 adalah 5. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 3.375 hasilnya adalah 15. Misalkan kita lihat temannya ada belakangnya ini ada 2, misalkan hasilnya belakangnya ini 8. Kalau dia 3, hasil belakangnya ini pasti 7. Kalau dia 4 juga 5, 5, 6, 6, 7, 3, 8, 2, 9, 9. Jadi hasil dari akar pangkat 3 dari 3.375 adalah 15. Jadi akar pangkat 3-nya adalah 15. Jadi jawabannya adalah option C. Ya, bisa ya adik-adik ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Hasil dari 25 dipangkatkan 3. Nah, jadi 25 pangkat 3 artinya yaitu 25 kali 25 dikali 25. Jadi kita kalikan dulu. 25 kali 25. 25 kali 25 yaitu 625. 625 kita kalikan lagi 25. Berarti hasilnya adalah 15.625. Jadi hasil dari 25 pangkat 3 adalah 15.625. Jadi jawaban optionnya adalah option yang A. Jadi caranya yaitu hasil dari 25 pangkat 3 adalah kalikan 25 kali 25 kali 25. Kita cari hasil 25 kali 25 dulu. 25 kali 25 hasilnya yaitu 625. Lalu kita kalikan lagi satu kali lagi dengan 25 karena dia 3 kali. Jadi hasilnya yaitu 15.625. Jadi jawabannya adalah option yang A. Gampang ya, tinggal kita kalikan saja 25-nya sebanyak 3 kali. 25 kali 25 kali 25. 25 kali 25, 625. 625 dikali 25. Jadi jawabannya adalah 15.625. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 19. Ini soal jaring-jaring. Yang merupakan jaring-jaring kubus pada gambar di bawah ini adalah, kita lihat dulu option yang A. Ini kalau kita bentuk, ini misalkan ini alas, ini sisi kiri, sisi kanan, sisi tutup, sisi belakangnya, dempet nanti ini. Ini tidak bisa ya, ini dempet nanti yang ininya. Sisi alasnya tidak ada, di sisi depannya nggak ada. Kita lihat option yang B. Nah, ini juga tidak bisa, nanti berdempet juga nih yang optionnya di sini. Sininya dempet yang ini dengan yang ini. Jadi option yang B juga tidak bisa. Kita lihat option yang C, berarti A dan B salah ya. Lihat option yang C. Ini alas, ini sisi belakang, ini kiri, ini kanan, ini depan, ini atas. Berarti yang option yang C bisa nih membentuk kubus. Lihat option yang D. Tadi dulu ini dari jumlah sisinya aja sudah 7. Nah, ini udah salah. Kalau option yang jaring kubus itu sisinya cuma 6. Ini lihat ini 1 2 3 4 5 6. Kita lihat sini 1 2 3 4 5 6 7. Berarti dari option yang D ini tidak perlu kita uji karena dari segi ininya aja, sisinya aja ada 7. Berarti yang benar itu adalah yang D. Yang merupakan jaring-jaring kubus pada gambar di bawah ini adalah option yang C. Sudah jelas. Yang C. Oke, kita lanjut soal yang selanjutnya, soal yang ke-20.
Gambar berikut adalah jaring-jaring bangun. Nah, kita lihat ini dulu. Kalau dia persegi panjang, nah ini ada kiri kanannya. Ini sudah jelas ini bangun apa? Apakah A balok, B kubus, apakah C limas, D kerucut. Nah, karena kita belajar ini berarti pada bab ini kita cuma balok dan kubus, berarti ini adalah apa jaring-jaring apa? Nah, pasti ini jaring-jaring balok. Kalau kubus tidak mungkin karena kubus sisinya ini pasti segi, karena ini berbentuk persegi panjang, maka ini adalah jaring-jaring bangun balok. Jadi 20 jawabannya adalah option yang A. Pasti option yang A jawabannya. Lanjut soal nomor 21. Ini soal pengolahan data. Lihat, data pekerjaan orang tua sebuah sekolah adalah sebagai berikut. Petani 23, guru 7, penjahit 4, guru 10, polisi 5. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan data pada tabel di atas adalah pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan data pada tabel di atas adalah oke, kita cek. Pekerjaan orang tua siswa paling banyak adalah petani. Nah, petani 23. Ya, 23 berarti yang option yang A benar nih. Pekerjaan orang tua siswa paling banyak adalah petani. Ya, petani sebanyak 23 orang. Option yang A benar. Ditanyanya yang tidak sesuai. Yang option B lagi. Pekerjaan orang tua siswa paling sedikit adalah penjahit. Ini petani 23, guru 7, penjahit 4. Nah, ini. Ya, benar. Yang penjahit cuma 4, polisi 5, buruh 10. Jadi, pekerjaan orang tua siswa paling sedikit adalah penjahit. Ini benar. Option A dan B benar. Cek option yang C. Pekerjaan sebagai buruh lebih sedikit dibandingkan menjadi guru. Kita lihat. Buruh lebih sedikit dibandingkan guru. Buruh 10, guru cuma 7. Mana yang lebih sedikit? Sedikit guru. Berarti dari option C, pekerjaan sebagai buruh lebih sedikit. Ya, harusnya pekerjaan guru lebih sedikit daripada buruh. Karena guru itu 7, buruh 10. Jadi option C salah. Kurang tepat. Yang D lagi. Pekerjaan sebagai penjahit lebih sedikit dibandingkan dengan polisi. Lihat, D4, polisi 5. Ya kan? Penjahit lebih sedikit daripada polisi. Ini option yang D benar. Jadi sudah jelas dari pilihannya yang pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan data pada tabel di atas adalah sudah jelas jawabannya adalah option yang D. Pekerjaan sebagai buruh lebih sedikit dibandingkan menjadi guru. Oke, kita lanjut ke soalnya 22. Data hasil pengukuran berat badan siswa kelas 5 sebuah SD adalah sebagai berikut dalam kilogram. Lihat nih 25, 25, 26, 28, 24 sampai nanti 27, 27. Jumlah siswa seluruhnya adalah titik-titik orang. Nah, ini karena ditanya jumlah siswa, tinggal kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi jumlah siswanya 25. Jadi yang benar tuh adalah option yang C. Berarti sudah jelas kalau jumlah siswanya adalah 25 orang. Tinggal kita hitung saja data dari data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tambah 1, 12, 24, tambah 1, 25. Jadi jumlah siswa seluruhnya adalah 25 orang. Oke, lanjut. Soal nomor 23. Ini diagram lingkaran. Kita lihat dulu. Banyak buah semangka pada data di bawah ini adalah titik-titik persen. Nah, ingat dulu. Kalau dia persen, jumlah keseluruhannya adalah 100. Kalau dia derajat, jumlah keseluruhannya adalah 360. Karena di soal ini adalah 100, maka jumlah persen keseluruhan adalah 100. Jadi, caranya yang lain ada gandum, kedelai, jagung, kacang, dan padi. Caranya yaitu semangka sama dengan
100% dikurang. Jumlahkan 22 ditambah 12 ditambah 15 ditambah 10 tambah 25. Kita tambahkan dulu. 22 tambah 12 34 ditambah 15 34 tambah 15 berarti 34. Kita tambahkan dulu ya. 34 ditambah 15 sama dengan 49 ditambah 10 59 ditambah 25. Jawabannya adalah 84. Setelah kita tambahkan 22 tambah 12 tambah 15 ditambah 10 tambah 25, hasilnya adalah 84. Karena persen jumlahnya 100, berarti 100 dikurang 84. Jadi banyak buah semangka adalah 16. Berarti jawabannya adalah option yang D, 16%. Yang A 26 tidak tepat, yang B 24 tidak tepat, yang D 14 juga tidak tepat. Nah, setelah kita tambahkan 22 tambah 12 tambah 15 tambah 10 tambah 25, jumlahnya adalah 84. Jadi tinggal kita kurangi 100 dikurang 84. Jawabannya adalah option yang B, 16. Karena jumlah persen adalah 100, sedangkan jumlah derajat adalah 360. Karena di soal ini kita menggunakan persen, maka 100 dikurang jumlah yang lainnya. Di 100 kurang 84, jawabannya adalah 16. Kita lanjut ke soal yang 24. Dari tabel data di bawah ini, pekerjaan yang paling banyak adalah, lihat dulu, kita baca tabelnya dulu. Baca dulu. Atau kita baca opsinya dulu, yang gandanya opsinya dulu. A, pegawai swasta, B, nelayan, B, petani, D, pegawai negeri sipil. Lihat dulu, pegawai negeri sipil ada 12, pegawai swasta 6, TNI Polri 8, BUMN 6, petani 10, nelayan 2, pedagang 2, lain-lain 4. Jadi jumlah keseluruhannya dari tabel ini adalah 50 orang. Jadi kita baca lagi soalnya. Dari tabel data di bawah ini, pekerjaan yang paling banyak adalah, kita lihat dulu, pegawai swasta. Pegawai swasta 6, nelayan nih 2, lebih banyak pegawai swasta ya. Selanjutnya kita cek petani 10, pegawai swasta 6 tadi, lebih banyak petani. Berarti option A dan B salah, kita cek C, berarti C yang lebih besar dulu. A, B, C paling besar adalah C. Kita lihat yang option D, pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil ada 12, berarti 10 dengan 12, berarti yang paling banyak adalah pegawai negeri sipil sebanyak 12 orang. Jadi optionnya, jawabannya adalah option yang D, sudah jelas. Berarti jawabannya yang data pekerjaan yang paling banyak di data ini, di tabel, yang paling banyak itu adalah pegawai negeri sipil, atau jawabannya yang option yang D. Tinggal kita lihat saja di tabel. Pegawai negeri sipil 12, berarti 12 yang paling besar. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut nomor 25. Jumlah pengunjung wisata pada hari Sabtu adalah titik-titik orang. Kita lihat nih ya, hari Ahad berapa ini di tengah-tengahnya ini, berarti 900, 10.000 nih. Nah, 900 nih, 950 ini sebenarnya 1000. Ini 10.000 salah di sini, seharusnya 1000. Di 900, 950. Ini berarti hari Minggu, Ahad 950. Kalau hari Senin 600, kalau Selasa 4,5. Jadi pertanyaannya yang hari Sabtu. Sabtu sebanyak, lihat 900. Jadi opsinya adalah, jawabannya adalah B. Oke. Demikian dari soal 1 sampai 25. Mudah-mudahan adik-adik sudah mengerti. Kalau ada yang masih ragu, silakan tonton lagi videonya dari awal. Kalau masih ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.